الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله عدد ما خلق الله في السماء. الحمد لله عدد ما خلق الله في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين Innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, tidak ada setitik pujian yang kita miliki. Ingat, perilaku kita, tutur kata kita, jangan sampai seakan-akan Allah tidak tahu. Jangankan tutur kata kita, hati kita seakan-akan Allah tidak tahu. Bagaimana seakan-akan Allah tidak tahu? Yaitu tutur kata yang menunjukkan pujian memang milik aku. Inilah aku punya jabatan tinggi, inilah aku punya harta yang banyak, inilah aku punya kecantikan, kegagahan, inilah aku punya ilmu, lihatlah titel aku dan seterusnya. Maka ini menunjukkan kontradiksi daripada Alhamdulillah, Subhanallah. Orang yang bertakwa selalu merasakan, betul-betul merasakan tidak ada setitik pujian yang kita miliki, semua pujian milik Allah. Maka orang yang bertakwa selalu tawadhu. Dia takut sekali pada Allah Azza wa Jalla. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Yaitu orang-orang yang takut kepada Allah sementara tidak melihat Allah. Wahum minas sa'ati musyfiqun. Dan takut hari akhirat nanti. Yang ditakutkan adalah hari akhirat padahal masih di dunia. Ya. Subhanallah. Sudahkah kita merasakan betul-betul segala puji milik Allah atau alhamdulillahnya hanya di lisan dan di pemahaman segala puji bagi Allah, tapi belum masuk di dalam hati kita. Disinilah kita ketakwaan, subhanallah. Betapa banyak orang mengucapkan Alhamdulillah, tetapi dia merasa terpuji. Padahal langit dan bumi serta seisinya tidak punya pujian, karena pujian hanyalah kembali pada Allah. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kita bersalat kepada beliau. Apakah salawat kita hanya mengharapkan keutamaan-keutamaan salawat, fadilah-fadilahnya saja? Apakah kita bersalawat hanya untuk menyelesaikan problematika hidup kita saja? Oh, kalau banyak salawat, Anda akan mendapatkan kemudahan dari Allah. Oh, kalau Anda bersalawat, Anda akan mendapatkan bla 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 bla. Coba lihat, apakah salawat kita di dalam hati atau hanya salawat dalam pikiran yang sifatnya kompensasif. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanallah. Ini penting sekali buat kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan seluruh para malaikat memberikan salam salat kepada Nabi. Hai orang-orang beriman, berikanlah salam salat kepada beliau. Bayangkan Allah memberikan salam salawat. Allah bersalawat. Pertanyaan selanjutnya, adakah yang diharapkan salawat? Adakah yang diharapkan oleh Allah Azza wa Jalla dari salawat? Apakah Allah Subhanahu wa taala bersalawat agar segala urusannya diselesaikan, dimudahkan? Nauzubillah min dzalik. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak membutuhkan apapun. Al-Qayyum, Maha berdiri sendiri, tidak serupa dengan apapun. Allah melakukan hal itu bukan mengharapkan apapun. Ghaniyun 'anil alamin. Allah itu adalah maha-maha tidak membutuhkan alam semesta serta seisinya. Kita yang membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Para malaikat pun tidak ada kebutuhan secara material. Karena para malaikat tidak punya hawa nafsu.
Jadi perintah, hai orang-orang beriman, berikanlah salam salawat kepada beliau. Kenapa Allah memberikan salam salawat? Bukan karena bla 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 mendapatkan ini, mendapatkan ini, mendapatkan ini. Tapi tidak. Karena Allah Al-Qayyum tidak membutuhkan apapun. Maka kita bersalam salawat karena cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu juga Allah sangat mencintai hambanya, utusannya. Begitu juga para malaikat mencintai hambanya, hamba Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Para malaikat mencintai hamba Allah, utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala memberikan salam salat adalah apresiasi karena kecintaan. Disitulah orang bertakwa mengasah cinta, 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 cinta. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kemarin kita sudah membahas surat Qaf, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terbisik dalam pikiran dan hati kita, apa yang terbesit dalam pikiran dan hati kita, bisikan dan apapun yang terbesit, Allah Maha mengetahuinya. Maka orang bertakwa yang dijaga adalah pikirannya, hatinya, itu nomor satu. Maka rasa kebersamaan dengan Allah, rasa dilihat oleh Allah, rasa diawasi oleh Allah, rasa dinilai oleh Allah, rasa direkam oleh Allah, dan akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Itulah pondasi pertama di dalam diri kita, namanya takwa. Pondasi kedua, setelah ini dinilai, ditulis, ke depan akan ada pertanggung jawaban. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya cinta, saya cinta. Kamu cinta, cinta juga. Kamu cinta, cinta. Jadi kalau kita ditanya apakah Anda mencinta Allah? Ya, saya cinta Allah. Kamu cinta Allah. Kamu cinta Allah. Semua mengatakan saya cinta Allah. Adakah di antara kita yang berani mengatakan saya tidak cinta Allah? Adakah? Tidak ada. Sampai pun kalau Anda bertanya kepada para penguasa, taruhlah seorang raja, apakah Anda cinta Allah? Iya cinta. Subhanallah. Oh, para direktur-direktur BUMN tanya, apakah cinta Allah? Cinta. Tanya direktur Pertamina, cinta Allah, cinta Allah. Para koruptor, cinta Allah, cinta Allah. Semua mengatakan cinta Allah. Ada yang berani tidak, aku tidak cinta Allah. Ada yang berani? Tidak. Nah, ini yang harus kita pahami. Kecintaan kita kepada Allah, Allah Maha tahu. Allah Maha Maha tahu. Apapun yang dalam bisikan hati kita, subhanallah. Dan mendiagnosanya secara personil, secara pribadi-pribadi, itulah secara subjektivitas diri sendiri. Apa iya aku cinta Allah? Subhanallah. Lihat, kita sudah di tempat sekian hari, dari awal Ramadan sampai sekarang, mengasah agar betul-betul kita mencintai Allah di atas cinta terhadap diri kita sendiri. Ya Allah, aku tidak makan, padahal ada kebutuhan biologis. Saya lapar, saya ingin makan, tapi Engkau ya Allah melarang makan. Aku tunduk, taat, pasrah, berserah diri. Kenapa? Because I love you, gitu kan? Iya karena abudu, wa iya karena sen. Aku mencintai Engkau melebihi cinta aku terhadap diriku sendiri. Ya Allah, kebutuhan biologis aku dahaga, aku haus, ya Allah. Aku ingin minum, tapi aku lebih cinta Engkau, ya Allah. Maka aku tidak makan dan tidak minum. Maka puasa mengasah kecintaan kita kepada Allah. Padahal makan dan minum adalah hal yang mubah, bukan yang haram. Yang mubah saja kita tahan. Bagaimana yang haram? Bagaimana seseorang mengatakan saya cinta Allah, tapi dia merugikan rakyat? Bapak Ibu tahulah, tidak ada yang tidak tahu di sini. Korupsi hampir setiap hari kita dengar. Setiap hari ada berita korupsi. Bukan lagi ratusan miliar. Bukan 1, 2, 3 triliun. Bukan 100 triliun. Lebih dari 1.000 triliun. Itulah kondisinya. Apakah mereka para koruptor cinta Allah? Tanya kepada mereka. Mereka mengatakan cinta Allah. Tapi mereka tidak takut kepada Allah. Maka kecintanya adalah nol besar.
Mereka tidak mengetahui surat Qaf. Bahwa apapun yang mereka rahasiakan, Allah mengetahuinya. Yang kemarin kita sudah bahas. Alam ya'lamu. Apakah mereka tidak tahu? Annallah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallah allamul ghuyub. Subhanallah. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah tahu rahasia? Shh, bisikan-bisikan mereka. Shh. Jadi para koruptor itu punya WA group itu yang sudah dibongkar oleh kejaksaan, ya, dapat informasi. Jadi di Pertamina itu mereka bikin WA group para koruptor nyolong bersama-sama, tapi mereka diam-diam. Alam ya'lamu, apakah mereka tidak mengetahui? Annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum. Allah mengetahui isi mereka, bisikan-bisikan. Tahu. Wa anallahu allamul ghuyub. Allah Maha mengetahui yang gaib. Ini adalah surat Al-Baqarah ayat 78. Surat Al-Maidah Taubah, gitu, surat 9 ayat 78. Jadi di sini menunjukkan bahwa betapa banyak orang mengatakan saya cinta Allah, tapi dia melakukan kemaksiatan. Maka mereka tidak dapat takwa. Tanya, mereka puasa nggak? Puasa, tapi nol di mata Allah. Ketika mereka melakukan kebohongan, subhanallah, bayangan selama ini kita isi bahan bakar, menurut kita betul, ternyata oplosan. Dan mereka kompak. Bukan 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun, bukan. Bukan 100 triliun, 200 triliun, bukan. Lebih dari itu. Ya, ini sudah kita lihat panggung kondisi negara kita. Kenapa? Tidak ada takwa. Harusnya para pejabat-pejabat publik yang menentukan kebijakan publik, mereka harus belajar namanya takwa. Harusnya saya ini ceramah bukan di masjid-masjid, harusnya ceramah di kepolisian, di kejaksaan, para direktur-direktur BUMN, harusnya. Tapi ya kita kan tidak pernah diundang ke sana. Ini kita harus jelaskan. Anda makan api neraka. Jangankan itu. Taruhlah kita di rumah kita ada makanan buka puasa ataupun di luar puasa, kita makan tahu, tempe, kecap, nasi, dah cukup sama telur ceplok lah. Allahumma barik lana fima razaqtana, fima razaqtana, fima razaqtana. Ya Allah berkahilah, ya, yang ini nih, fima razaq yang engkau berikan pada aku. Berarti yang engkau, aku dan engkau berarti kebersamaan dengan Allah. Fima razaqtana, ujungnya wakina ada benar. Jangan-jangan makanan tahu tempe sama kecap sama telur ceplok ini jangan-jangan menyebabkan api neraka. Lindungilah aku dari azab api neraka. Maka keberkahan adalah bertambahnya cinta Allah kepada kita. Berkah nambah kebaikan yang menyebabkan Allah lebih cinta. Maka itu orang yang beriman ini halal, makanan halal. Kita takut wakina ada benar, takut api neraka. Jauhkanlah aku dari api neraka. Maka kecintaan kita hari-hari ini dari awal Ramadan sampai sekarang diasah terus. Betul-betul mencintai Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita sudah ditempa yang halal, yang mubah, makan, minum. Ini istri saya, halal istri saya. Gitu kan. Tapi ketika puasa haram. Ini makanan, makanan, minuman di rumah haram ketika puasa. Bayangkan, yang itu halal dari yang halal menjadi haram. Bagaimana orang melakukan yang haram sementara mereka berpuasa? Subhanallah. Disinilah baru. Karena apa? Karena pikiran dan hati mereka merasa tidak diketahui oleh Allah. Ingat hadis Rasulullah SAW. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin la yanzuru ila qulubikum. Allah tidak hanya melihat fisik Anda, tidak hanya melihat wajah Anda, tidak hanya melihat apa yang kita lakukan, tapi melihat isi hati kita yang terdalam. Isi hati kita yang terdalam, terbisik apapun, ada bisikan-bisikan, Allah tahu. Yang terbesit, Allah tahu. Subhanallah.
Maka apakah betul-betul kita mencintai Allah atau tidak? Allah Maha tahu. Jadi subhanallah. Maka orang bertakwa, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita punya hawa nafsu. Tidak ada manusia tidak punya hawa nafsu. Disitulah berbedanya antara kita dan malaikat. Malaikat tidak punya hawa nafsu. Maka ibadah mereka jauh lebih mudah daripada ibadahnya kita. Mereka bisa menyembuhkan ini, aku ini hebat, bertasbih, bertahmid, bertakdis. Nahnu nusabbih bihamdika wa nuqaddis lak. Ternyata manusia pun berzikir, bertasbih. Bukan hanya Anda. Lihatlah betapa banyak orang-orang yang berzikir. Maka ada perintah Allah pada para malaikat, jalanlah Anda di hamparan bumi, jalan sana, cari orang-orang berzikir. Maka para malaikat melihat orang berzikir, subhanallah, lebih dahsyat. Kenapa? Karena manusia yang berzikir di dalamnya ada hawa nafsu. Malas, nggak usah, ntar saja. Aduh, capek dan seterusnya. Hai malaikat-malaikat, mereka lihat berzikir dahsyat. Bukan hanya Anda, mereka punya hawa nafsu. Subhanallah. Punya keinginan-keinginan. Maka puasa adalah dibenturkannya keinginan kita dengan keinginan Allah. Mana yang Anda menangkan? Saya ulangi lagi, berpuasa itu adalah Allah mendidik kita. Dengan cara apa? Dibenturkan keinginan kita dengan keinginan Allah. Mau ikut yang mana? Tentu kita diwajibkan berpuasa. Aku tunduk pasrah. Aku ikuti keinginan Allah, bukan keinginan aku. Maka hidup itu menjalankan seluruh keinginan Allah dan memperjuangkan semua keinginan Allah, bukan keinginan saya. Subhanallah. Baru kita paham betapa berapa tahun kita sudah berpuasa Ramadan. Padahal di situ ada pesan, hidup adalah menjalankan seluruh keinginan Allah. Seluruhnya. Terus keinginan saya di mana? Karena keinginan kita bercampur, hawa nafsu dan seterusnya, bisa saja keinginan kita benar, bisa saja salah. Terus semua keinginan-keinginan saya ada pada Allah apabila keinginan itu baik. Keinginan-keinginan saya tidak ada pada Allah kalau keinginan itu benturan dengan keinginan Allah. Maksudnya seperti apa? Maka Allah maha 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 baik, maha 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 sayang. Subhanallah. Lebih sayang Allah kepada kita daripada ibu kandung kita. Lebih sayang kepada kita Allah daripada diri kita sendiri. Subhanallah. Maka ketika kita ikuti apa semua keinginan Allah, di dalamnya pasti pasti ada kebahagiaan diri kita, dunia dan akhirat. Tapi kalau mengikuti keinginan saya, aku, tidak ada jaminan, tidak ada jaminan dia eh, mendapatkan kebahagiaan dan kepentingan. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Apakah dalam Ramadan ini kita sudah menjalankan apa semua keinginan Allah? Nah, ini sebuah pertanyaan. Nanti di luar Ramadan, apakah Anda betul-betul menjalankan semua keinginan Allah? Karena di dalam Ramadan kita tidak makan, tidak minum. Di dalam Ramadan kita tidak makan, tidak minum. Di luar Ramadan, setelah ini, apakah Anda memahami apalagi yang haram, yang halal saja kita sudah berusaha untuk menahan. Subhanallah. Bahasa yang lain gitu kan. Kalau kita bisa berenang di kedalaman laut yang dalam sekali, taruhlah kedalamannya 100 meter berandai-andai. Apalagi cuma 1,5 meter, kira-kira gitulah. Lebih mudah. Harusnya demikian. Yang aneh adalah ketika orang itu melakukan ibadah Ramadan, tapi dia berbuat maksiat. Dia bohong. Padahal itu yang dilarang. Yang halal saja dilarang, yaitu makan dan minum. Istri kita, suami kita halal, itu saja dilarang. Bagaimana ketika Ramadan orang itu selingkuh dan berzina? Astaga. Dusta saja haram di luar dan di dalam Ramadan.
Apalagi dusta di dalam Ramadan, maka tidak mendapatkan apa-apa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak dapat apa-apa. Disinilah baru kita paham. Mengasah cinta diukur juga sejauh mana menjauhi larangannya. Saya ulangi lagi, mengasah cinta kita kepada Allah dilihat juga sejauh mana kita menjauhi larangannya. Yang dilarang oleh Allah itu ada perilaku-perilaku dengan bukan dengan fisik, tapi dengan hati. Subhanallah. Inilah yang harus kita pahami. Apakah kita cinta Allah? Ya, saya cinta. Apakah Anda menjauhi larangan Allah? Nah, itu sebuah pertanyaan. Kita di sini insya Allah tidak ada yang makan babi, insya Allah. Kita di sini insya Allah tidak ada yang makan mencuri uang rakyat, insya Allah. Mengambil hak orang lain. Nggak ada yang tahu. Mayan. Nggak ada yang tahu. Insya Allah kita ada dari situ. Insya Allah bihaulillah. Tapi ada yang selalu kita tidak sadar. Yaitu perilaku yang dilarang oleh Allah. Apa itu? Dosa-dosa hati. La tahasadu. Wala tanajashu. Wala tabaghadu. Wala tadabaru. Subhanallah. Jangan saling hasad. Jangan saling dengki. Jangan bertanajus. Yaitu tipu-tipu untuk dapat keuntungan yang besar dalam jual beli. Itu tanajus. Wala tabaghadu. Jangan saling marah-marahan. Musuh-musuhan. Wala tadabaru. Jangan saling membelakangi. Tuh, aku nggak mau ketemu dia. Rapatean, gak mau. Sorry nah. Subhanallah. Sementara di dalam diri kita emang ada kebencian kepada orang itu karena orang itu tidak baik. Tapi kata Nabi, dan ini perintah dari Allah tentunya, jangan sampai Anda memusuhinya, jangan sampai hasad, jangan membelakangi. Itu berat sekali. Maka kecintaan kita kepada Allah dibenturkan keinginan Allah dan keinginan kita. Subhanallah. Dan inilah yang berat dalam bertakwa. Ini kadangkala kita tanpa kita sadari, Anda berpuasa, tapi menebarkan permusuhan tanpa Anda sadari. Bagaimana bisa permusuhan? Iya, karena menuduh orang lain masuk neraka. Subhanallah. Menuduh orang lain bagaimana? Contohnya, wih, Anda kunut bid'ah dan semua bid'ah sesat dan sesat masuk neraka. Subhanallah. Anda boleh berbeda pendapat, tapi jangan menjudge orang lain masuk neraka. Karena orang yang pakai kunut pun pakai dalil. Dan itu juga ulama salafus saleh. Jadi mereka pun salafi karena ikut ulama salafus saleh. Membaca Al-Fatihah buat orang yang sudah wafat. Haram, bid'ah. Tapi tidak pernah mencontohkan. Subhanallah. Tapi Ahmad ibnu Hambal, yaitu ulama besar, yaitu mazhab Hambali, membolehkan hal itu. Ibnu Qayyim, bolehkan hal itu. Ibnu Taimiyah, bolehkan hal itu. Subhanallah. Maka tutur kata kita akhirnya tumbuhlah perpecahan dan saling membenci gara-gara perbedaan pendapat. Allah. Inilah yang harus kita pahami. Nuzul Quran, bid'ah. Kenapa? Karena sebetulnya nuzul Quran itu adalah Lailatul Qadar. Nabi ngapain ketika 17 Ramadan? Nggak ngapa-ngapain. Nabi perang waktu itu, perang Badar. Tidak ngapa-ngapain. Yang ngapa-ngapain itu ketika 10 malam terakhir Ramadan. Subhanallah. Manusia, umat Islam akhirnya disempitkan pemahamannya. Jadilah perpecahan ketika orang menunjukkan langsung judgment. Nggak ada dasarnya. Bid'ah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Betul. Turunnya Al-Quran itu Lailatul Qadar. Betul 17 Ramadan terjadi perang. Tapi itu 17 Ramadan setelah turunnya Al-Quran sebelumnya, yaitu 17 Ramadan. Jadi harus dijelaskan kepada umat. 17 Ramadan itu adalah 5 ayat dari Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan seterusnya. Sementara Lailatul Qadar adalah 30 juz datang dari Allah Azza wa Jal
Laul Mahfuz, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Itu adalah Lailatul Qadar. Jadi dijelaskan kepada umat. Jangan hanya pendapat satu kemudian melabrak semua yang ada. Sehingga jadi perpecahan dan saling membenci. Tanpa Anda sadari, ceramah Anda menumbuhkan kebencian dan permusuhan antar umat. Niatnya baik, tapi jangan menyalahkan. Apa itu? 17 Ramadan adalah turunnya 5 ayat saja. Bukan seluruh Quran. Nuzul Quran. Tapi Lailatul Qadar adalah dari Allah Azza wa Jalla 30 juz. Lengkap. Dijaga oleh para malaikat. Di langit. Kemudian diturunkan sedikit-sedikit. Dari langit ke bumi. Dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Bedakan antara keduanya. Dan apa salahnya ketika kita memperingati nuzul Quran? Rasulullah SAW tidak melakukan iya. Sama dengan Isra Mi'raj tidak dilakukan perayaan. Sama dengan Maulid Nabi tidak merayakan. Tapi ketika kita mau berkumpul mengingat bagaimana hebatnya Al-Quran. Sehingga kita menambah kecintaan pada Al-Quran. Terus di mana kesesatannya? Ketika kita berkumpul mengingat Rasulullah SAW ketika Maulid Nabi. Rasulullah begini. Perilaku Rasulullah kepada istrinya begini. Kepada orang-orang begini. Akhlaknya begini. Masya Allah, ternyata aku baru tahu Rasulullah seperti itu. Akhirnya orang tercerahkan. Isra Mi'raj dahsyatnya apa salat diterangkan ya Rob, luar biasa gitu kan. Subhanallah ini, tolong mohon maaf jangan diganggu ya Bapak Ibu, jangan klik, jangan bikin, bikin whiteboard gitu, mohon maaf. Jadi balik lagi tadi, ketika kita melakukan sesuatu, subhanallah, jangan sampai melanggar aturan Allah. Kita tidak boleh menyebarkan kebencian, tidak boleh menebarkan rasa apa permusuhan. Itu yang berat. Kenapa? Memang saya benci dia, wajarlah. Kata Allah tidak. Dan ini sudah saya jelaskan. Maka itu Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-sekali kita merasa sudah bertakwa kalau kita tidak merasa diawasi hati dan pikiran kita oleh Allah. Saya ulang lagi, jangan merasa saya sudah bertakwa kalau belum merasa pikiran dan hati saya adalah dilihat oleh Allah. Bukan tahu. Semua orang tahu Allah Maha mengetahui hati dan pikiran kita. Tapi belum tentu merasakan bahwasanya Allah tahu. Orang sholat tahu menghadap Allah. Tapi orang sholat belum tentu merasakan menghadap Allah. Orang sholat tahu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi ketika sholat belum tentu hatinya "Ya Allah Engkau Maha Besar ya Allah." Tidak memikirkan yang lain karena ini Maha Besar. Tahu itu di sini. Jadi baik lagi, kita tidak boleh menebarkan kebencian, akhirnya jadi permusuhan. Bukankah itu yang diantisipasi oleh malaikat? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'alun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, "Aku akan menciptakan khalifah di muka bumi." Para malaikat mengatakan, "Buat apa? Nanti akan ada kerusakan di muka bumi, akan hancur, akan ada pertumpahan darah, akan ada peperangan, ada kebencian." Ya, pertumpahan darah itu karena ada kebencian, merasa paling benar, yang lain salah, salah, salah. Dan itu sekarang terjadi dalam pemahaman-pemahaman Islam. Boleh Anda mengatakan tidak ada kunut, tapi jangan menyalahkan orang yang pakai kunut. Wahai orang-orang yang pakai kunut, jangan menyalahkan orang yang tidak pakai kunut. Wahai orang-orang yang memperingati Maulid Rasulullah SAW, jangan menyalahkan orang yang itu yang harus kita saling mencintai. Subhanallah. Jangan Anda membuat saya yang paling benar, Anda salah. Itu yang terjadi sekarang. Katakan, menurut hemat saya begini, begini, begini. Menurut hemat saya. Selesai. Tapi dibuka wawasan bagi orang yang memperingati nuzul Quran. Karena nuzul Quran adalah turunnya 5 ayat pertama kali dari Allah Azza wa Jalla. 5 ayat saja dari soal alat. Sementara Lailatul Qadar adalah 30 juz. Dijelaskan itu sehingga mereka tidak menyalahkan. Subhanallah. Ini bulan Ramadan, malah terjadi perpecahan. Karena nuzul Quran jadi ribut. Ngapain Anda memperingati itu? Tidak ada dasarnya. Itu bid'ah, bid'ah. Semua bid'ah itu dianggap sesat dan semua sesat adalah masuk masuk neraka. Judgment ini yang berbahaya. Kita saling menghormati. Kalau Anda seorang ustadz, bukalah pendapat. Ada yang mengatakan kunut, pendapatnya begini.
Dalilnya begini, ada yang mengatakan tidak pakai kunut begini, dan saya meyakini tidak ada kunut. Kelar. Jadi umat terbuka. Oh, ada yang memperingati nuzul Quran karena maksudnya nuzul Quran adalah begini. Menurut saya tidak perlu karena Nabi tidak pernah memperingati. Tapi kalau orang memperingati itu tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Dibuka wawasan. Sehingga tutur kata kita tidak menjadi benih-benih permusuhan dan kebencian antara umat Islam. Wahai para ustadz, Anda berikan wawasan yang luas. Sehingga tidak terjadi benturan, 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 benturan. Sehingga puasa kita malah menumbuhkan perpecahan. Subhanallah. Ini yang harus kita pahami bersama. Jadi memahami ajaran agama Islam dengan wawasan yang luas gitu. Kita menjaga hati dan pikiran kita. Saya tidak berbicara perilaku-perilaku yang nampak, kemudian kita melakukan hal menonjok orang lah apa. Enggak lah. Hati dan pikiran kita jaga. Insya Allah semua akan terjaga, tutur kata terjaga, terjaga. Maka ketika saya berceramah, niat saya apa? Apakah mendiskreditkan orang lain? Niat saya. Niat saya apa? Di dalam hati kita. Kalau niat saya untuk mendiskreditkan orang lain dan merasa saya paling benar, yang lain salah, terjadilah permusuhan. Subhanallah. Para mazhab-mazhab pun berbeda pendapat. Allahu Akbar. Ada yang begini, ada yang tangannya lurus, tegap. Ya. Subhanallah. Ada yang apakah itu salah? Tidak mungkin itu sunnah Nabi. Itu mazhab Maliki. Ini ada kadang-kadang bikin video, contoh yang salah. Ini salah, ini benar. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah. Inilah yang harus kita pahami. Ini kadangkala kita, Allahu Akbar, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu yang benar. Bukan dari Bismillah, tidak. Padahal semuanya benar. Bukalah wawasan. Anda mulai takbiratul ihram, kasih waktu iftitah, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Benar, ada dasarnya. Allahu Akbar, langsung Alhamdulillah. Benar, dikasih tahu. Ini benar, dasar ini dasarnya ini. Sehingga tidak ada perpecahan, tidak ada permusuhan. Bagi orang yang hanya memahami satu pihak saja, kemudian jemaah memahami, oh ini benar, menuding, kalau bubar kajian, dia langsung menuding orang salah, salah, salah. Akhirnya terjadi permusuhan, akhirnya mereka menumbuhkan kebencian, terjadilah perpecahan antara umat. Subhanallah. Bukankah kita menggalang ketakwaan? Kita bertakwa, kita semakin mencintai. Maka itu harapan saya di masjid-masjid, bukalah kajian fiqhul muqarin. Apa itu Ustaz? Yaitu perbandingan mazhab. Banyak mazhab kita buka wawasan. Pendapat ini begini, pendapat ini dibuka sehingga umat oh tidak lagi beribut perpecahan. Tidak ada. Katakan pendapat mereka yang begini, begini, pendapat ini begini, begini. Kalau Anda pendekatan subjektivitas ilmiah, hanya saya saja. Harus menjelaskan secara objektivitas ilmiah. Ada menjelaskan subjektivitas ilmiah, menurut saya begini, menurut saya begini, menurut saya begini. Itu namanya subjektivitas ilmiah. Kalau ada kajian, bukalah dengan objektivitas ilmiah. Pendapat ini mengatakan bid'ah karena dasarnya ini. Pendapat ini pemahaman ini begini. Yang satu mengatakan tidak karena pendapat ini begini. Maka pemahaman ini begini. Nah, itulah dibuka seluruhnya sehingga tidak ada perpecahan, permusuhan dan saling membenci. Semua dibuka wawasannya. Oh, maksudnya begitu. Oh, maksud. Jadi kita dibuka wawasannya. Nah, jadi disinilah pendapat-pendapat ulama harus kita buka semua di sini. Jadi kalau mengajarkan pun jangan sampai umat saling menyalah-nyalahkan. Subhanallah. Ketika itu Rasulullah SAW masih hidup. Antara sahabat pun saling menyalahkan. Pernah terjadi zaman Rasulullah SAW. Si Fulan membaca. Salah itu bacaannya. Oh, enggak lah benar. Bacaan yang benar tuh begini. Saya ini diajarkan Nabi begini. Yang tadi disalahin. Loh, Anda diajarin gitu. Saya pun diajarin begini. Beda sumber berarti. Oh, saya yang benar ributlah. Datanglah kepada Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah SAW membenarkan keduanya cara membacanya ini betul, Anda betul. Subhanallah. Yang satu tidak pernah melihat Rasulullah SAW kunut. Yang satu pernah melihat Rasulullah SAW kunut. Nah, terjadilah perpecahan sekarang ini.
Ini kan Nabi berperilaku yang satu Rasulullah SAW, saya pernah melihat Rasulullah SAW at-tahiyat gini, mantap. Yang satu goyang, at-tahiyatul mubarakatus salam. Kemudian yang paling sahih adalah yang goyang. Yang nggak goyang salah. Ini hadis yang paling sahih. Akhirnya terjadi perpecahan. Allah Akbar. Bagaimana kita mau bertakwa kalau saling hasad, saling dengki, saling membenci, saling enggak gimana? Disinilah perannya penting pendekatan objektivitas ilmiah dalam ceramah. Subhanallah. Jangan sampai kita ceramah-ceramah malah membuat perpecahan tanpa disadari. Menurut dia ini paling benar, itu salah. Maka saya harus ceramah menyampaikan betul, tapi Anda harus objektif secara ilmiah. Apa sih nuzul Quran 17 Ramadan ada apa? Apakah yang selalu tidak dilakukan oleh Nabi itu bid'ah? Itu sebuah pertanyaan. Ada orang-orang dari Bani Salamah datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, ini orang sholatnya aneh dan engkau tidak pernah melakukan. Jadi imam itu selalu dibaca Al-Ikhlas. Kalau orang Indonesia bilang kulhu, itu Al-Ikhlas. Semua Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. Bedanya di Al-Ikhlas kemudian surat yang lain. Biasanya kan habis Al-Fatihah selesai, surat yang lain baru ruku. Nah, datang. Mana orangnya imam? Padahal yang menunjuk imam itu adalah Rasulullah SAW. Saya mendengar berita bahwasanya kamu ini membuat hal yang baru nih ceritanya. Kamu baca Al-Ikhlas terus jadi imam. Nah, kalau kita beda. Kalau kita Al-Ikhlas ruku. Kalau ini nggak Al-Ikhlas, masalah surah Al-Baqarah. Al-Ikhlas. Jadi mau kodimanya. Itu kan hal yang baru. Apa jawabannya? Wah, orang yang ngadu ini yang lapor, yes. Panggil Nabi ente. Hah, apa yang terjadi? Ya Rasulullah, betul apa yang mereka katakan. Aku melakukan hal itu. Kenapa? Ya Rasulullah, karena aku sangat amat mencintai surat Al-Ikhlas. Subhanallah. Apakah Rasul marah? Tidak. Engkau penghuni surga karena mencintai Al-Ikhlas. Malah dibenarkan. Jadi tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi itu salah. Subhanallah. Tapi doanya beda dengan Nabi. Anda habis sholat, nggak boleh astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nggak boleh. Karena Nabi hanya tiga astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nggak pakai alladzi. Ini hadisnya, lihat hadisnya. Jadilah perpecahan. Jadi orang-orang ikut pengajian tuh pas di masjid ngeliat, Anda nggak boleh itu hadisnya ini. Jadilah perpecahan. Ada ngarang itu namanya. Padahal orang yang pakai alladzi la ilaha illal qayyum itu pun berdasarkan hadis. Tapi hadis itu kan bukan waktu setelah sholat. Jadilah perdebatan. Karena ketika Ustadz menyampaikan itu, dia tidak membuka pendapat yang lain. Setelah sholat tidak boleh baca Al-Fatihah. Tidak ada dalilnya. Anda cek hadis apapun. Di mana saya tantang kalian. Ada kalau Rasulullah ambil sholat ketika berzikir pakai Al-Fatihah, saya tantang. Betul pemahaman tekstual begitu. Tapi pertanyaan saya, apakah salah orang bertawassul dengan Al-Fatihah agar doanya dikabulkan? Pertanyaan, jawablah itu. Apa itu tawasul? Menjadikan Al-Fatihah agar doa kita lebih dikabulkan. Dalilnya sangat banyak. Tawasul syar'i adalah ada tawasul yang haram, ada tawasul yang syar'i. Tawasul syar'i Anda membaca amal-amal soleh sehingga doa kita lebih dijabahkan. Hadis-hadisnya sangat banyak, hadis-hadis sahih. Tawasul dengan Asmaul Husna sehingga Anda dikabulkan doanya. Tawasul dengan bacaan-bacaan Al-Quran sehingga Anda doanya dikabul. Banyak dalilnya amat sangat banyak. Terus apakah salah orang itu? Tidak. Subhanallah. Di situ harus dibuka wawasan kita. Jadi tanpa Anda sadari kita berceramah justru menebarkan kebencian dan permusuhan antara umat. Harapan dia adalah ini paling benar. Di Ustadz pinter banget. Emang tidak ada dasarnya. Akhirnya pemahamannya dipahami oleh jemaah. Dia nembak sana, nembak sini, menghajar sana, menghajar judgment kemana-mana. Innalillahi wa rajiun. Ini jadi permusuhan. Padahal Rasulullah SAW mengatakan jangan saling marah-marah, jangan saling membesar kebencian. Subhanallah. Ini kita pahami. Marilah kita berceramah menjadikan umat itu bersatu dengan pendekatan objektivitas ilmiah. Kalau secara objektivitas ilmiah sepakat ulama adalah yang haram, baru kita sampaikan. Subhanallah. Anda membuat hal yang baru dan itu hal yang aneh, baru kita sampaikan. Ini semua ulama ijma.
Subhanallah. Maka kita harus berhati-hati dalam bertutur kata. Maka lihatlah hati kita, pikiran kita, jangan sampai memecah belah umat. Jangan sampai kita menyalahkan orang. Kita udah puasa zikir ibadah, tiba-tiba Anda ngeliat di masjid orang lain beribadah. Salah, haram gitu. Nggak boleh istighfar astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa nggak boleh. Cuma istighfar astagfirullahaladzim tiga kali nggak boleh lebih dari itu. Karena hadisnya begini, akhirnya orang yang disalahkan juga nggak mau, pride, sorry ya, wah ribut lah. Anda makan bid'ah, Anda tidak akan masuk surga karena Anda mempertahankan apa yang Anda lakukan. Dan seterusnya, padahal dia tidak bid'ah karena dia punya pemahaman yang berbeda. Dan itu berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Bukan berdasarkan pendapat dia, dan itu ulama melakukan hal itu. Subhanallah, dan seterusnya, dan seterusnya. Marilah kita menjaga hati dan pikiran kita. Jangan gampang-gampang menyalahkan orang lain. Subhanallah. Jangan mudah-mudah Anda merasa paling benar dan orang lain salah. Subhanallah. Dan inilah dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluk Allah. Ana khair minhu khalaqtani min nar wa khalaqtani min tin. Aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dari tanah. Aku lebih pintar, aku lebih benar. Karena aku berdasarkan sunnah Rasul. Anda tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Subhanallah. Bukankah terawih setiap hari adalah bid'ah? Karena Nabi tidak pernah terawih tiap hari berjamaahnya. Bukankah tiap hari sholat berjamaah terawih adalah bid'ah? Karena Nabi tidak pernah melakukan sholat terawih sampai 30 hari berjamaah. Tidak pernah. Jadi kalau Anda tekstual pemahamannya seperti itu. Nabi hanya 3 kali berjamaah sholat terawih, habis itu dilarang. Jangan lagi ikut saya. Ada larangan lagi. Itu harus kita pahami para jemaah. Dulu Rasulullah sholat, kemudian para sahabat ikut di belakangnya. Besok lagi datang, orang sahabat lebih banyak karena mulut lewat mulut. Aku tadi malam sholat sama Nabi. Woi, di belakang. Besok lagi hari ketiga banyak. Benar Rasulullah balik badan, habis ini tidak ada lagi. Subhanallah, nggak ada lagi berjemaah masing-masing. Sampai Rasulullah wafat, Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Sampai Abu Bakar As-Siddiq wafat, digantikan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Umar bin Khattab keliling orang pada sholat sendiri-sendiri. Kemudian berinisiatif untuk ayo berjemaah. Jadilah berjemaah. Tiap hari berjemaah, sholat terakhir tiap hari berjemaah. Kemudian Umar bin Khattab keliling, sudah pada berjamaah. Ni'mal bid'ah hadhihi. Ini bid'ah yang bagus banget, cakep banget. Itu kata-kata Umar. Ini hadis riwayat Bukhari. Subhanallah. Jadi tidak semua yang tidak dilakukan Nabi itu langsung judgementnya ada bid'ah. Nabi ngapain? Apakah Nabi sholat tarawih berjamaah setiap hari sampai 30 hari atau 29 hari? Ngapain? Tidak. Nabi ngapain? Hanya 3 kali, habis itu enggak. Nabi ngap, bukan begitu pemahamannya. Tapi approach-nya membangun orang, ini paling benar, ini paling ikut sunnah. Apakah Umar bin Khattab lebih bodoh daripada Anda, wahai orang-orang yang mengatakan bid'ah? Beliau itu khulafur Rasyidin, yang paling mengerti hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi tidak semua yang tidak dilakukan oleh Rasul adalah langsung judgment adalah bid'ah. Ketika Umar bin Khattab belum menjadi khalifah, Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Dia mengajarkan, wahai Abu Bakar, engkau khalifah. Iya apaan? Quran itu kita kumpulkan, kita satukan jadi buku. Abu Bakar marah. Ini tidak ada perintah Rasulullah SAW. Zaman Nabi pun tidak ada perintah untuk menyatukan satu kitab, satu buku, dikumpulkan semua. Tidak ada. Ini adalah suatu hal nggak mungkin. Saya tidak mungkin melakukan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Wahai Abu Bakar, kata Umar, ini banyak yang wafat, para hufaz, para penghafal Quran, para sahabat pun banyak hafal Quran. Banyak yang wafat nanti bagaimana? Berpikir, berpikir. Akhirnya mendapatkan cahaya dalam hati pikirannya Abu Bakar baru dibuatlah Al-Quran. Jadi Al-Quran yang sekarang ini adalah semuanya bid'ah karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu harus kita buka wawasan jemaah sehingga kita jangan mudah-mudah menyalah-nyalahkan orang lain agar terjadi kebencian, rasa paling benar, yang lain salah, 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 salah. Subhanallah. Kita ini dalam berpuasa, jagalah hati dan pikiran kita.
Sebelum tutur kata Anda mengucapkannya, niat saya apakah? Apakah saya menjudge orang lain? Anda boleh berbeda pendapat. Saya hormati yang tidak pakai kunut. Subhanallah. Kalau saya jadi imam, saya tanya, masjid ini pakai kunut nggak? Nggak, saya tidak pakai kunut. Suatu hari saya masuk masjid, saya tanya, ini pakai kunut nggak? Pakai. Saya pakai kunut. Begitulah menyatukan umat. Bukan saya pelin-pelan, karena dua-duanya punya dalil. Ada dasar. Ini yang harus kita ngerti. Bukan tidak punya prinsip. Prinsip kita menyatukan. Apakah iya orang pakai kunut masuk neraka semua karena itu sesat? Tidak. Subhanallah. Disinilah, yuk mari kita sama-sama membangun eh, hati dan pikiran kita. Terjaga kita diagnosa lagi, diagnosa lagi, diagnosa lagi. Saya berceramah ini untuk menjaga kesatuan dan persatuan umat Islam. Jangan sampai kita ini hanya gara-gara perbedaan pendapat jadi ribut. Yang tadinya kita tidak ada kebencian, jadi kebencian. Yang tadinya tidak ada permusuhan, jadi permusuhan. Saudara kandung jadi pecah hanya gara-gara ini. Karena share di WA grup, ustadz-ustadz yang benar hanya ini. Ada foto-fotonya, share. Saya masih ingat. Selain ustadz ini sesat di Indonesia, ustadz-ustadz yang lurus, garis lurus, Indonesia ini. Innalillahi wa rajiun. Ini permasalahan umat, sehingga kita semakin pecah, semakin pecah, semakin pecah. Ya, grand design orang-orang di sana, yes, mereka senang. Orang-orang sana maksudnya musuh-musuh Islam senang. Yuk kita jaga hati dan pikiran kita agar tidak ada perpecahan. Apapun yang terbesit dalam pikiran kita, Allah Maha mengetahuinya. Jangan merasa saya benar, saya tebarkan kebenaran. Sebab mereka mengerti mereka itu salah. Please diagnosa dulu apakah betul-betul salah atau tidak. Gitu kan. Subhanallah. Kita tutup kafaratul majlis. Mudah-mudahan ini manfaat. Please jangan kita berburuk sangka. Insya Allah kita akan terjaga dengan merasakan. Kemarin kita sudah bahas surat Qaf. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami telah menciptakan manusia, apapun yang ada bisikan dalam hati pikiran manusia yang terdalam pun kami mengetahuinya dan kami lebih dekat dari urat yang ada di leher ini. Allahu Akbar. Maka jagalah hati dan pikiran kita agar kita tidak menebarkan permusuhan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Pak Wa iya, Ustaz. wa iya. Waalaikumsalam.